Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin, amma ba'du. Allahumma ya Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Ya افتح لنا يا عليم علمنا يا فتاح افتح لنا يا عليم علمنا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Anak-anakku walaupun ini Tulabul ilmi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, amin. Saya mohon maaf di minggu yang lalu tidak bisa mengisi dengan sebab memang harus kembali dulu ke lubangnya. Dan alhamdulillah pada malam hari ini kita bertemu kembali dalam suatu pengajian rutin yang insya Allah dapat berguna bagi kita di dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Tadi sudah diantarkan oleh pembawa acara kita, cuman tadi saya menyebut nama sayanya berkali-kali. Apa itu memindahkan nama-nama saya? Kayu istilahnya apa kan membelah kisi urut larang baiknya. Adik-adikku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, melanjutkan apa yang sudah kita bahas pada 2 minggu yang lalu tentang masalah basmalah. Basmalah ini di dalam Al-Quran ataupun Bismillahirrahmanirrahim ini menjadi perdebatan ulama, ya, ulama tafsir ataupun ulama fiqh atau ulama apa itu Al-Quran berselisih tentang basmalah, khususnya ulama mazahib yang arba'ah. Kita sudah ngaji ataupun sudah membaca tentang apa itu pendapatnya. Yang pertama pendapatnya Imam ataupun juga pendapatnya Syafi'iyyin
atau orang-orang yang menganut mazhab Imam Syafi'i. Mereka mengatakan bahwasanya Bismillahirrahmanirrahim adalah dari Al-Quran. Atau kita baca saja secara yang panjang. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hukmul awal halil basmalatu ayatun minal Qur'an. Hukum yang pertama, apakah basmalah itu satu ayat daripada Al-Quran? Ajma'al ulama'u ala anna al-basmalata al-waridata fi suratin namli hiya juz'un min ayatin fi qawlihi ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim innahu min Sulaimana wa innahu bismillahirrahmanirrahim walakinnahum ikhtalafu hal hiya ayatun minal Fatihah wa min awwali kulli suratin amma ala aqwalin adidah. Ajma'al ulama, telah sepakat para ulama bahwasanya sungguhnya basmalah yang terdapat di dalam surat An-Naml adalah satu juz atau satu bagian daripada ayat dalam firman Allah Ta'ala innahu min Sulaimana wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Walakinnahum ikhtalafu, tetapi para ulama atau mereka berselisih pendapat hal hiya ayatun minal Fatihah, apakah bismillah itu satu ayat dari surat Al-Fatihah atau tidak, atau min awal kulli suratin amla, atau awal daripada satu surat daripada surat-surat Al-Quran. Di sini ada beberapa pendapat. Al-awwalu hiya ayatun minal Fatihah wa min kulli suratin wa huwa mazhab Syafi'i rahimahullah. Pendapat yang pertama yaitu mengatakan bahwasanya basmalah adalah satu ayat daripada surat Al-Fatihah. Jadi kalau Al-Fatihah itu ada 7 ayat, maka termasuk di dalamnya basmalah. Jadi Bismillahirrahmanirrahim 1, Alhamdulillahirabbil alamin 2, Ar-Rahmanirrahim 3, Maliki yaumiddin 4, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in 5, Ihdinas siratal mustaqim 6, Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin 7. Jadi kalau mazhab Syafi'i mengatakan bahwasanya Bismillah adalah sebagian daripada surat Fatihah. Oleh karena itu kalau kita sholat tidak membaca Bismillah, langsung saja ke Fatihah, maka menurut mazhab Syafi'i hukumnya tidak sah sholatnya. Tetapi kalau menurut mazhab yang lain, ya, nanti kita lihat. Asani laisat ayatun la minal Fatihah wala min syai'in min suratil Qur'an. Pendapat yang kedua, bahwa Fatihah atau basmalah adalah tidak atau bukan satu ayat daripada surat Fatihah, dan juga bukan sesuatu daripada surat Al-Quran. Bahwa mazhab Malik rahimahullah. Jadi kalau mazhab Imam Malik mengatakan bahwa Fatihah atau basmalah bukan dari sebagian, bukan dari surat Al-Fatihah, dan bukan juga dari sebagian surat-surat yang ada di dalam Al-Quran. Itu adalah pendapatnya Imam Malik radhiyallahu anhu. Makanya jangan heran kalau kamu insya Allah nanti sama-sama kita dapat apa itu pergi ke Makkahul Mukarramah, aja baik kita haram ya Allah,
wa ziyarata qabri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah kita mendengar bagaimana imam di Masjidil Haram. Ya, ada yang apa itu dibacanya bismillahnya itu sirri, ada juga yang sama sekali tidak dibaca. Kenapa? Karena mereka mengatakan bahwa bismillah itu bukan sebagian daripada Fatihah dan juga bukan sebagian daripada surat-surat Al-Quran. Yang ketiganya, as-salis dia ayatun tamah min Al-Quran. Bahwasanya basmalah adalah ayat yang sempurna min Al-Quran daripada Al-Quran. Unzilat lil fasli bainas suwar, yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala lil fasli bainas suwar, untuk memisahkan di antara surat-surat yang lain. Walaisat ayatun min Al-Fatihah, tetapi bukan satu ayat dari surat Al-Fatihah. Bahwa mazhabu Abi Hanifah rahimahullah ta'ala. Jadi kalau Abu Hanifah menyatakan bahwasanya memang basmalah bukan sebagian daripada Fatihah, tetapi memang basmalah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai pemisah daripada surat-surat yang ada di dalam Al-Quran. Sekarang dalilnya, dalil Syafi'iyah, dalil pendapat pengikut Imam Syafi'i. Istadalla Syafi'iyah ala mazhabihim bi'iddati adillatin mujisuha fima yali. Istadalla Syafi'iyah memakai dalil orang-orang yang mengikuti mazhab Imam Syafi'i terhadap mazhab mereka bi'iddati adillatin, dengan beberapa dalil yang disingkat saja sebagaimana berikut. Awalan hadis Abi Hurairah an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala idza qara'tumul hamdulillahi rabbil alamin faqra'u bismillahirrahmanirrahim. Innaha ummul Qur'an wa ummul kitab wa sab'ul masani. Bismillahirrahmanirrahim. Ahadu ayatiha. Dalil Syafi'iyah atau pengikut Imam Syafi'i adalah hadis Abi Hurairah dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam annahu qala, sesungguhnya Rasulullah bersabda, idza qara'tumul hamdulillah rabbil alamin, apabila kamu membaca alhamdulillahi rabbil alamin, faqra'u, maka hendaknya kamu baca bismillahirrahmanirrahim. Innaha, karena sesungguhnya sungguhnya Fatihah adalah ummul Quran wa ummul kitab wa sab'ul masani wa bismillahirrahmanirrahim ahadu ayatnya. Dan bismillahirrahmanirrahim adalah salah satu daripada ayat dari Fatihah. Ini dalil yang pertama bagi pengikut siapa? Pengikut mazhab Syafi'i. Kemudian hadis Ibnu Abbas. Yang keduanya adalah dalilnya hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaftatihu as-salata bismillahirrahmanirrahim. Yang keduanya dalil orang yang menganut pendapat Imam Syafi'i adalah hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaftatihu shalah, membuka salatnya dengan bismillahirrahmanirrahim.
keduanya, qaulu ta'ala alhamdulillahi rabbil alamin. Di sini ya. Salisan, yang ketiganya, dalil daripada pendapatnya mazhab Imam Syafi'i adalah hadis Anas radhiyallahu anhu annahu su'ila an qira'ati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala kanat qira'atuhu maddan thumma qara'a bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin ar-rahmanirrahim maliki yaumiddin. Dalil yang ketiga adalah hadis Anas radhiyallahu anhu. Sesungguhnya Anas su'ila ditanya an qira'ati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang bacaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, maka berkata Anas, kana qira'atuhu maddan. Ada bacaan Rasulullah maddan itu panjang dengan mad. Summa qura'a, setelahnya itu Rasul membaca Bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin ar-rahmanirrahim maliki yaumiddin. Yang ketiganya rabi'an hadis Anas radhiyallahu anhu annahu qala baina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ذات يوم بين أظهرنا إذ أغفى إغفاءة ثم رفع رأسه متبسما فقلنا ما أضحكك يا رسول الله قال نزلت علي آنفا سورة فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم Inna a'tainaka al-kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka wal abtar. Dalil yang keempat adalah hadis Anas radhiyallahu anhu bahwa sungguhnya Anas berkata, di antara kami Rasulullah SAW pada suatu hari baina azhurina, artinya bersama kami, irfa'atan, pada waktu itu Rasulullah misalnya merenung sebentar. Summa rafa'a ra'sahu, setelahnya itu Rasul rafa'a ra'sahu, mengangkat kepalanya, mutabassiman, dan beliau tersenyum, ya, mutabassiman itu tersenyum. Jadi setelahnya merenung, akhirnya Rasulullah mengangkat kepalanya dan tersenyum. Fakulna, maka kami berkata kepada Rasulullah, ma adhakaka ya Rasulullah, apa yang sehingga sampean tersenyum ataupun juga tertawa, itu ya, adhakaka itu. Apa yang menjadikan engkau tertawa ya Rasulullah? Qala, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Nuzilat alayya, diturunkan kepadaku anifan baru saja suratun, satu surat, faqara'a, maka Rasulullah membaca Bismillahirrahmanirrahim, inna a'tainaka al-kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka wal abtar." Jadi dalilnya pendapat Imam Syafi'i ini ada berapa? Ada 5. Lanjut. Dalil Malikiyah.
Dari pendapatnya orang yang mengikuti mazhab Maliki. Wastadal al-Malikiyatu ala annal basmalata laisat ayatun minal Fatihah wala minal Qur'an wa innama hiya littabarruki biadillatin yujizuha fima yali. Berdalil orang-orang mengikuti mazhab Maliki bahwasanya basmalah laisat ayatun minal Fatihah, itu bukan satu ayat daripada surat Al-Fatihah, wala minal Qur'an, dan juga tidak termasuk daripada surat Al-Qur'an. Wa innama hiya littabarruk, tetapi kalaupun juga ada dituliskan ya di dalam Al-Quran, itu hanya untuk mengalap berkah, diadilatin dengan dalil-dalil yujizuha fi mawali, yang disingkatnya saja sebagaimana berikut. Awalan, hadis Aisyah radhiyallahu anha qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaftatihu as-salata bit-takbir wal qira'ah walhamdulillahi rabbil alamin. Yang pertama, hadis Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaftatihu as-salata, membuka salatnya ditakbir dengan takbir, wal qira'ah bilhamdulillahi rabbil alamin, dan membaca dengan alhamdulillahi rabbil alamin tanpa basmalah, ya, tidak membaca bismillah, langsung alhamdulillahi rabbil alamin, bagaimana yang sering dilaksanakan atau dikerjakan oleh para imam di Haramain, ya, di imam di Makkah dan di Madinah al-Munawwarah. Baik, selanjutnya yang keduanya dalilnya adalah hadis Anasin karena fi sahihaini. Dalil yang keduanya adalah pendapat Imam Malik ini, bahwa basmalah adalah tidak termasuk dari tidak termasuk dari surat Fatihah, dan juga tidak termasuk daripada satu surat pun di dalam Al-Quran, kecuali yang terdapat di dalam surat An-Naml, ya, yaitu yang berbunyi innahu min Sulaimana wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Yang keduanya, samian hadis Anas sebagaimana di dalam Sahihain, di dalam kedua Sahih Bukhari dan Muslim. Qala, berkata, Salaitu khalfan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya salat, kata siapa? Kata Anas bin Malik, di belakang Rasulullah atau di samping Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Abu Bakar dan Umar dan Utsman. Fakanu yastaftihuna bilhamdulillahi rabbil alamin. Dan mereka, ya, Rasulullah, Abu Bakar, Umar dan Utsman, mereka membuka salatnya dengan alhamdulillahi rabbil alamin tanpa basmalah. Ya, paham ini? Jadi kenapa Imam Malik tetap, ya, basmalah itu tidak satu bagian daripada Fatihah, dan juga tidak dari sebagian daripada surat-surat itu, tidak seperti pendapatnya Imam Syafi'i ataupun juga pengikut Imam Syafi'i. Yang ketiganya, dalil Imam Malik adalah salisan wa fi riwayatin Muslim dulu, la yadhkuruna bismillahirrahmanirrahim la fi awal qira'atin wa la fi akhiriha. Dalam satu riwayat, ya, bagi Imam Muslim, Rasulullah la yadhkuruna bismillahirrahmanirrahim, tidak menyebut dengan bismillahirrahmanirrahim la fi awal qira'atin,
tidak di awal bacaannya wala fi akhirnya, dan tidak juga di akhirnya. Jadi sama sekali tidak membaca basmalah menurut pendapat apa orang yang mengikuti mazhab Imam Nawawi. Salisan wa minad dalil annaha laysat ayatun min al-Fatihati hadis Abi Hurairah qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul qala Allah azza wa jalla. Yang ketiganya daripada dalil meminat dalil dan sebagian daripada dalilnya Imam Malik juga annaha bahwasanya basmalah laysat ayatun minal Fatihah, bukan satu ayat daripada Fatihah, yaitu hadis Abi Hurairah yang berkata sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata qala Allah azza wa jalla, berfirman Allah azza wa jalla, qasamtu sholata baini wa baina abdi nisfaini wa li abdi ma sa'al. Aku bagi katanya sholat di antaraku dan di antara hambaku nisfaini, dua bagian. Wali abdi masa'al, dan bagi hambaku adalah apa-apa yang dimintakan. Ini hadisnya adalah hadis qudsi, ya, namanya hadis qudsi, yaitu yang langsung apa itu lafaznya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Allah berfirman qasamtu sholata baini wa baina abdi nisfaini. Aku bagi katanya salat itu di antaraku dan di antara hamba-hambaku nisfaini, dua bagian. Wali abdi masa'al, dan bagi hambaku apa-apa yang dimintakan. Fa'idha qala al-'abd alhamdulillahi rabbil alamin, apabila berkata hambaku alhamdulillahi rabbil alamin, qala Allah ta'ala, maka Allah subhanahu wa ta'ala berfirman hamadani abdi, hamba-hambaku katanya telah memujiku. Wa idza qala al-'abdu ar-rahmanir rahim, dan apabila berkata hambaku ar-rahmanir rahim, qala Allah ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman asma alayya abdi, memuji kepadaku abdi hambaku. Wa idza qala al-'abdu maliki yaumiddin, apabila hamba-hambaku berkata maliki yaumiddin, qala Allah ta'ala abadani abdi, maka berkata atau berfirman Allah ta'ala abadani abdi, hamba-hambaku telah telah mengabdi kepadaku, atau telah memujaku, ya, atau telah beribadah kepadaku. Wa qala marratan fawwada ilayya abdi, dan berkata marratan satu kali fawwada ilayya abdi, telah menyerahkan kepadaku hamba-hambaku. Wa idza qala iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, apabila hambaku berkata iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, qala, maka Allah subhanahu wa ta'ala berfirman hadza baini wa baina abdi, ini adalah antaraku dan antara hamba-hambaku, wa li abdi ma sa'al, dan bagi hamba-hambaku apa yang dimohonkan. Wa idza qala ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Qala,
Berfirman Allah Ta'ala, hadza li abdi wa li abdi ma sa'al. Allah berfirman, ini li abdi bagi hambaku, wa li abdi ma sa'al, dan bagi hambaku apa yang dimohonkan. Wa qawluhu subhanahu qasamtu salata yuridul fatihah. Mereka orang-orang yang menganut mazhab Maliki mengatakan bahwa qawluhu subhanahu wa ta'ala qasamtu salat, aku bagi salat itu yuridul fatihah, maksudnya adalah kalimat as-salat di situ ada al-fatihah. Bersamaha, dan dikatakan bahwa fatihah itu adalah salat. Apa? Lianna salat la tasihhu illa biha. Karena salat itu tidak sah apabila tidak membaca fatihah. Kalau kana fil basmalatu ayatun minal fatihah, maka tarat al-hadis al-qudsi. Kalau saja ya basmalah itu satu ayat daripada fatihah, maka pasti disebut dalam hadis qudsi tersebut. Tetapi dalam hadis qudsi tidak disebutkan bismillahnya, langsung saja alhamdulillahirabbil alamin. Tetapi jangan coba-coba kalau kita beriman di Mansab atau di Cigading ya, atau di Ciwidey atau di mana saja di Indonesia ya, tidak baca basmalah, maka mungkin tidak akan dipakai oleh orang ya, tidak akan dipakai oleh masyarakat. Tapi gitu mau baca bismillah, kalau kami konon meminta tetapi cinta waduh lawis dari irisan ya. Padahal kalau kita ngaji ya ini ya nggak apa-apa. Namanya apa? Ini adalah pendapat ulama. Tetapi memang ya pendapat ulama itu kalau di Indonesia sudah istilahnya dikatakan bahasa Indonesia atau kakoncana sudah pasti dan sudah terkenal bahwasanya orang Indonesia adalah mazhabnya Syafi'i. Ya, tetapi kadang-kadang memang ya kita juga harus memakai pendapat mazhab yang lain. Dan kita jangan istilahnya mengatakan bahwasanya saya ini Syafi'i belongkotan. Ya. Selanjutnya Rabi'an sudah dia Rabi'an ya Rabi'an laukana basmalah min al-fatihah lakana hunaka tikrar fi ar-rahmanir rahim. Kalau basmalah itu daripada surat Fatihah, maka lakana hunaka tikrar, maka akan terdapat di sana itu ulangan Bismillahir Rahim, di dalam lafaz Ar-Rahman Ar-Rahim fi wasfaini wasfahatu surat al-ati Bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah rabbil alamin ar-rahmanir rahim wadzalika mahallun di balaghatil mujamil. Khamisan kita batuha fi awal surah. Adapun katanya ditulisnya basmalah itu di dalam setiap awal surat, menurut pendapat orang yang mengikuti mazhab Imam Malik, wa innama huwa litabarruk, hanya untuk ngalap berkah doang. Ya, litabarruk, jadi hanya untuk mengalap berkah. Wala walik tisalil amri ditolak biha walbat biha fi awal umur, dan untuk mengikuti
apa segala perintah yang dimintakan atau dimohonkan dan mengawalinya biha dengan Al-Fatihah atau dengan basmalah di awal ini dan pada setiap itu keadaan atau apa kelakuan. Wahia wa'in apa itu tawa wa'in tawa katbuha fi awal ini suat falam yatawatar qawluha Qur'anan fiha, dan dia atau basmalah sekalipun memang pasti ya tulisannya atau ditulisnya di awal surat, pada setiap awal surat yang ada dalam Al-Quran, falam yatawatar qawluha Qur'anan, dia tidak pasti bahwa itu adalah satu ayat daripada Al-Quran menurut pendapat Imam Malik. Tapi hanya tabarruk, hanya untuk cara berkah saja. Khamisan walau Qurtubi, dan berkata Imam Qurtubi as-sahih min hadhil aqwal qaulu Malik. Iya, kita mengalah Imam Qurtubi mau orang sana. Yang benar katanya menurut Imam Qurtubi di dalam masalah apa itu pendapat ini, qaulu Malik, pendapatnya Imam Malik, di Al-Qur'ana, karena sungguhnya Al-Quran la yusbitu bi akhbaril ahad, لأن القرآن لا يثبت بأخبار الآحاد وإنما طريقه التواتر القطعي الذي لا يختلف فيه. Karena sebenarnya Al-Quran itu tidak tetap dengan kabar yang satu, tapi jalannya adalah apa itu tetap yang qat'i dari Allah Subhanahu wa taala, alladzi la yakhtalif fihi, yang tidak apa itu ada perselisihan di dalamnya. Qala Ibnu Arabi yakfika annaha laysat min al-Qur'an. Cukup bagi kamu katanya bahwasanya basmalah tidak daripada Al-Quran. Istilah penas fiha, dan perbedaan manusia di dalamnya Al-Quran dan Al-Quran la yakhtalif fihi, tidak ada perbedaan di dalamnya. Wal akhbar as-sahah allati la mat'ana fiha dalatun ala anna al-basmalata laysat bi ayatin min al-Fatihah wala ghayriha illa timman bi wahdaha. Dan berkata Imam Ibnu Arabi, dan cukuplah bagimu bahwa sungguhnya basmalah laysat minal Qur'an, itu tidak sebagian daripada Al-Quran. Istilah penas perbedaan manusia di dalamnya, dan Quran la yakhtalif, tidak apa itu berbeda-beda baginya. Al-akhbar as-sahah, dan kabar yang sahih allati la mat'ana fiha, yang tidak ada apa itu perselisihan dia di dalamnya, dan akan menunjukkan ala annal basmalata, dan sungguhnya basmalah laisat bi ayatin min al-Fatihah, bahwa basmalah itu tidak satu ayat daripada surat Fatihah, wala ghayriha, dan tidak daripada surat yang lain, illa An-Naml, kecuali di dalam surat An-Naml, wahdaha, hanya itu satu-satunya. Bagaimana di sana innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Yaitu suratnya Nabi Sulaiman kepada Ratu Balqis. Yang selanjutnya kata Nabi Sulaiman mengatakan wa alla ta'bu alayya wa tuni muslimin,
Janganlah engkau istilahnya sombong pada saya, ya, atau tinggi, ya, tinggi hati pada saya. Wa'tuni muslimin, dan datanglah kepadaku dengan berserah diri. Yang alhamdulillah setelahnya itu Ratu Balqis apa? Menyerah kepada Nabi Sulaiman alaihi salam, dan jadilah akhirnya menjadi istrinya Nabi Sulaiman. Dan sebetulnya, ya, kalau bapak saya kalau ngirim surat atau kamu pengen istilahnya bisa pakai cantik nih. Jadi kalau kamu ngirim surat pada cewek, ya, maka bisa dengan cara gitu. Kirimkan iya, kalau dibaca dibaca sesuai dengan tulisannya. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Innahu min Sulaiman. Innahu bismillahirrahmanirrahim. Sudah. Sama. Ya, istilahnya apa? Bisa dipakai. Ya. Dan memang kalau saya lagi cerita almarhum bapak saya kadang-kadang memang bapak saya itu orang nggak punya, hanya kiai di apa, di Al-Khairiyah, tidak punya sawah. Kalau tidak ada peninggalan orang tua, anaknya banyak, ada 12, yang hidup 10, maka semuanya sudah apa, pada jenjang kuliah. Nah, kalau gitu sesuatu kadang-kadang bapak saya begitu, saya disuruh bawa surat ini, katanya bawa Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Saya tidak tahu dalamnya apa, ya, karena tidak boleh rahasia orang tua dibaca-baca. Saya pergi seorang, akhirnya orang itu mengembalikan lagi, ya, amplopnya dengan saya, dan saya kasih masalah bapak saya tidak tahu apa yang dalam, apa uang, apa balasan maaf, atau gimana, saya tidak tahu. Yang jelas memang demikian, bang, istilahnya seolah-olah itu adalah apa, tawadhu ataupun juga apa, akhlak daripada seseorang yang ingin mendapatkan berita dari orang lain. Pada waktu itu Nabi Sulaiman ingin mengajak siapa? Ratu Balqis. Ya, pada waktu itu Ratu Balqis adalah seorang ratu yang di apa, hebat itu. Ya, kata burung putih apa? Katanya di sana yang apa, dia itu menyembah apa? Matahari, dan juga bala tentaranya daripada jin dan setan juga. Sama, tetapi itu yang Nabi Sulaiman sudah ngancam, wa alla ta'alu alayya, awas sudah aja sombong yang isun, katanya waktu muslimin, dan datanglah dalam keadaan apa, berserah diri. Dan memang pada waktu itu Nabi Sulaiman sudah lebih dahulu, ya. Pada waktu itu Ratu Balqis apa, mengutus utusannya untuk memberi apa, untuk memberi hadiah pada Nabi Sulaiman. Yang kata Ratu Balqis pendapatnya, kalau Sulaiman itu adalah seorang raja, pasti katanya dia menerima hadiah dari saya ini. Tetapi akhirnya ditolak oleh Nabi Sulaiman, katanya hadiah yang kayak gitu mah di kerajaan saya mah banyak, ya, apa katanya dengan kayak gitu. Akhirnya mungkin Nabi Sulaiman rada tersinggung, akhirnya mengumumkan kepada bala tentaranya siapa katanya yang bisa mengambil singgasana Ratu Balqis. Terus yang pertama, waqala ifritun minal jinni, berkata ifrit, makanya kata orang nantaknya bilang, melalui ifrit gitu. Wah, ifrit apa? Mantuk cewek. Ifrit itu. Ifrit itu sebagian daripada jin, sebagian daripada setan, itu ifrit.
Itu yang ajar-ajar Nabi Muhammad ketika mau Islam lagi itu, ya itu adalah ekstrim. Ya, jadi berkata katanya Ifrit minal jinni, yang pada waktu itu Ifrit itu adalah satu daripada bala tentaranya Nabi Sulaiman. Ifrit berkata apa? Waqala Ifrit minal jinni, berkata Ifrit daripada golongan jin, hana aku tadi saya katanya bisa mendatangkan apa itu singgasana Ratu Balqis itu, apa katanya, qabla an taquma min maqami, sebelumnya kamu katanya Nabi Sulaiman bangun dari duduk. Hebat ya. Sedangkan waktu itu coba Nabi Sulaiman ada di mana? Ada di Palestina. Sedangkan Ratu Balqis ada di mana? Di Yaman. Kurang lebih 1000 kilo lebih jaraknya itu. Kata Ifrit, ya, saya katakan bisa mendatangkan singgasana Ratu Balqis itu sebelum kami bangun dari duduk ini. Tidak ada. Saking cepatnya, makanya kalau orang Cikampil bilang, layu ngepret ya. Tapi saking kencangnya pada ya, itu jadi apa? Jadi istilah ya di Cikampil di mana-mana dulu. Yang keduanya, waqala alladzi indahu ilmun minal kitab. Orang yang mempunyai ilmu daripada kitab tidak tahu. Anak hati tabihi, saya katanya bisa mendatangkan singgasana Ratu Balqis itu qabla an tanfada tarfatan, sebelumnya piknik kamu itu tidak ada. Akhirnya diambillah ya singgasana Ratu Balqis itu kemana? Ke kerajaan Nabi Sulaiman. Dan setelahnya itu datanglah Ratu Balqis yang pada waktu itu ke istananya Nabi Sulaiman. Ketika datang Ratu Balqis apa? Cincin begitu ya. Sampai kelihatan katanya saat itu apa? Saking apa? Saking hebatnya itu istana. Zaman dahulu ya, walaupun jereng tapi jereng Al-Quran ya, bukan jereng kayak kata jereng namanya kayak tradisi diwangi jengguling bilang ya. Jereng cuma ya kita ini nggak tahu bukan dari Al-Quran, bukan dari mana-mana, memang sejarah. Tetapi kalau tertulis jereng juga gitu ya, memang betul sih kalau namanya apa kerajaan-kerajaan lain yang ada di Indonesia itu ada apa situsnya. Kerajaan Majapahit di apa itu di Jawa ya, ada situsnya. Kerajaan Sriwijaya di mana? Di Palembang, ada situsnya. Coba kalau kerajaan Pajajaran ada ke situsnya. Coba tunjukkan sama saya siapa yang tahu. Kerajaan Pajajaran itu situsnya ada di mana? Apa di Bogor, apa di Bandung, apa di Cirebon? Di Garut kan nggak? Yang di Garut itu adalah anaknya yang Santang. Saya belum ketemu yang Santang, saya pengen. Jadi yang Santang itu katanya ceritanya yang Santang itu adalah anak yang paling disayang oleh Prabu Siliwangi, Jereng katanya. Dan Prabu Siliwangi itu adalah katanya lagi ya, tidak bisa mati kecuali dengan senjata kujang yang dia punya. Pada waktu Kian Santang itu mau istilahnya membara, karena orang dulu mah harus, maka Prabu Siliwangi sekalipun senjata itu ya yang bisa membunuh dia sendiri, saking sayangnya sama anak dikasihkan sama Prabu Siliwangi kepada Kian Santang. Akhirnya berangkatlah Kian Santang dari mana? Dari kerajaan Pajajaran ke sini katanya ke darat. Katanya begitu. Sudah begitu dari sana sampai katanya ke masuk ke mana? Ke Kesultanan Banten.
gitu. Jadi mendarat di Kesultanan Banten akhirnya diislamkan oleh apa itu Kesultanan Banten. Setelahnya masuk Islam, Jereh lagi yang katanya itu menikah dengan salah seorang daripada dari keturunan Kesultanan. Setelahnya itu dari situ berangkatlah Kiai Santang ke mana? Ke Mekah, ibadah haji, dan katanya Jereh lagi katanya ketemu dengan Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Dan di situ diberi pedang yang namanya Zulfikar. Yang pedang Zulfikar itu sebetulnya adalah pedangnya Nabi yang diberikan oleh Nabi kepada siapa? Kepada Ali bin Abi Thalib. Diberikan kepada Kiai Santang. Kembali dari Maka disuruh oleh Ali bin Abi Thalib katanya untuk mengislamkan bapaknya. Begitu datang ke tanah Jawa, ya, belum sampai ke Pajajaran, Prabu Siliwangi dengan pengikutnya sudah hilang dari mana? Sudah hilang dari keraton ataupun dari singgasananya. Yang katanya Jereh dia itu adalah dia perginya melalui Gunung Salak sama Bogor terus ke sini, makanya pantaslah kalau di Banten ada orang-orang Baduy. Ya, orang-orang Baduy itu ya ada yang Baduy Cibiu, ada yang Baduy Cicakawarna, ada yang Baduy apalagi Cisakuan yang dekat Bogor. Itu adalah pengikut-pengikut Prabu Siliwangi ya, yang bersama Prabu Siliwangi ketika istilahnya anaknya mau datang mau Islamkan dia. Allahumma betul atau tidak juga itu yang ada di Garut, tapi memang sudah banyak orang yang mengatakan bahwa di situ adalah petilasan ataupun juga makamnya dari Prabu yang Santang, anaknya Prabu Siliwangi. Nama Islamnya saya tidak hafal. Baik, mau lanjut segitu saja. Ini jamnya sudah jam 9. Ada pertanyaan silahkan nanti dituliskan. Ini sampai ke menit mana? Ya sekali sedikit lagi ya. Mau kenapa ya dulu? Dalil Hanafiyah. Wa amal Hanafiyah tu faqad ra'au anna kitabatuha fil mushaf yadullu ala annaha Qur'anun walakin la yadullu ala annaha ayatun min kulli surah. Adapun pendapatnya mazhab Abu Hanifah, maka mereka berpendapat bahwa dituliskannya basmalah di dalam mushaf itu menunjukkan ala annaha bahwa sesungguhnya basmalah Quranul itu adalah Quran, walakin tetapi tidak menunjukkan bahwasanya basmalah ayatun itu satu ayat daripada setiap surat. Bukan sebagai pendapatnya Imam Syafi'i ya. Kalau pendapatnya Imam Syafi'i adalah basmalah tetap adalah merupakan satu ayat daripada setiap surat. Tapi kalau kata Imam Abu Hanifah, walaupun dituliskan di sana ya dalam mushaf, tapi bukan merupakan satu ayat daripada daripada surat. Mulai lazim masalah. Walakin lazim bahwa dalam qiraat aja itu salah hadis Quranul walakin yadullu ala anna ayatul min kulli surat. Tapi tidak menunjukkan bahwa basmalah itu adalah setiap ayat daripada satu surat. Setiap ayat dari satu ayat daripada surat. Walau hadis waridah dan hadis-hadis yang
Apa itu yang ada atau yang berlaku? Allah kita dulu yang menunjukkan ala adami qiraati hajahnya terhadap tidak diperbolehkan membacanya jahran secara jahar atau secara apa itu jahar ya. Jahar itu selama secara mata bisa bilang salat al-Fatihah. Apa itu dulu menunjukkan al-anna laysat min al-Fatihah. Itu menunjukkan bahwa semua basmalah itu tidak dari satu surat dari Fatihah. Fahakamu maka dihukumkan oleh ulama-ulama Hanafiyah wama ayat minal Qur'an tamah. Biasanya basmalah adalah satu ayat daripada Quran secara sempurna. Juga di surat An-Naml yang juga tidak hanya di dalam surat Naml saja. Ini surat dari Fasli dari Nasyar. Dan basmalah itu sengaja diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran dari Fasli dari Nasyar untuk memisahkan di antara setiap surat. Makanya tempat dalam Al-Quran setiap istilahnya akan pindah surat, maka di sana didahului dengan Bismillahirrahmanirrahim kecuali dalam surat At-Taubah atau Bara'atun minallah. Kenapa dalam surat At-Taubah tidak ditulis Bismillah? Karena surat At-Taubah adalah masih satu masih satu surat dengan yang sebelumnya. Terakhir kalau Al-Qurtubi enggak mengaji. Wa mimma ya'ti bimadhhabuhum ma ya sahabati annahum qalu. Dan wa mimma ya'ti bimadhhabuhum, dan yang menguatkan mazhab mereka ya sahabati, apa yang diriwayatkan dari para sahabat, annahum bahwa sesungguhnya para sahabat qalu berkata, kunna la na'rifu inqida as-surati hatta tanzilu bismillahirrahmanirrahim. Kami, kata para sahabat, la na'rifu tidak mengetahui selesainya surat dalam satu surat namanya surat apa itu Nisa selesai tidak diketahui oleh mereka hatta sehingga turun Bismillahirrahmanirrahim yang memisahkan di antara surat. Wakadzalika ma'ruya an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, demikian pula sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana la ya'rifu fasla surati hatta yanzilu alaihi bismillahirrahmanirrahim. Demikian pula sebagaimana diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anda Rasulullah SAW la ya'rifu tidak mengetahui faslah surati apa itu pemisahan surat-surat hatta yang dulu sehingga turun hatta yang zila alaihi hatta huruf nasab ya hatta yang zila alaihi bismillahirrahmanirrahim sehingga turunnya apa itu ayat bismillahirrahmanirrahim. Qala Imam Abu Bakar al-Razi وقد اختلف في أنها آية من فاتحة الكتاب أم لا. Dan berkata Imam Abu Bakar al-Razi, waqad ikhtalafa dan telah berselisih ya para ulama fi annaha bahwasanya basmalah apakah satu ayat daripada Fatihatul Kitab atau bukan. Fa'addaha qurra'ul Kufah, maka menghitung basmalah itu qurra' al-Kufah
orang-orang apa itu para pembaca Al-Quran di Kufah ayatun minha, bahwasanya basmalah adalah satu ayat daripada satu surat. Walam ya'udha, dan tidak menghitungnya qura al-basriyin, dan tidak menghitung basmalah itu daripada satu surat apa qura al-basriyin, qura apa itu pembaca daripada orang-orang Basrah. Waqala Syafi'i, dan berkata Imam Syafi'i, ia ayatun minha, bahwasanya basmalah itu satu ayat daripada surat Al-Quran. Wa in tarakaha a'adas salat, dan kalaupun juga dia meninggalkan basmalah, maka a'adas salat harus mengulangi salatnya. Wa hatta Syafi'i Abdul Hasan Al-Farahi, dan menceritakan Syekh kami Abdul Hasan Al-Farahi ada mujahid biha, jadi tidak boleh apa itu dibaca kuat di dalamnya. Wahada yadullu ala annaha laysat minha, dan ini adalah menunjukkan bahwasanya bukan daripada sebagian daripada surat. Dan madhabu ashabina annaha laysat bi ayatin min awail surah, dan juga mazhab sahabat-sahabat kami annaha bahwasanya dan basmalah laysat itu bukan daripada satu ayat daripada awal daripada surat-surat. Lekal jahli biha, karena meninggalkan apa itu baca kelas daripadanya. Wali annaha idza lam takun min fatihatil kitab wa kadzalika hukmuha fi ghairiha. Wala innaha, dan sesungguhnya di dalam takun apabila tidak ada min fatihatil kitab, bagian daripada fatihatil kitab, pada litahuk muha itu, demikian pula hukumnya dalam yang lainnya atau dalam surat-surat yang lain. Riza'am Syafi'i anna ayatun min kulli surah, dan menyangka Imam Syafi'i bahwasanya basmalah adalah ayat daripada setiap surat. Wa ma sabaqahu ila hadzal qaul ahad, dan tidak ada yang mendahului kepada perkataan ini kecuali siapapun. Lianna khilaf, karena sehingga perbedaan baina salaf di antara apa itu orang-orang yang terdahulu, semua huwa fi innama huwa fi apa ini besul lianna innama huwa fi annaha ayatun min fatihatil kitab aw laysat bi ayatin minha walam yaqja ahadun ayatun min sa'iril surat. Bahwasanya apa kata siapa ini Raja Ahmad Syafi'i, dan menangkan Syafi'i bahwasanya ayat daripada setiap surat. Karena sadaqahu ilaha qaul ahad, dan tidak ada yang mendahului daripada seorang pun daripada perkataan ini. Dan hilaf, karena semuanya perbedaannya adalah di antara salaf atau orang-orang dahulu. Innama huwa, yang asalnya karena ayat itu min fatihatil kitab, biasanya fatihah itu hanya apa basmalah itu hanya satu ayat daripada fatihatil kitab. Laysat bi ayatin minha, atau tidak daripada satu ayat daripada surat Fatihah atau daripada fatihatil kitab. Walam ya'udha ahadun ayatin min sa'ir surat, dan tidak menghitung basmalah itu ada ayatnya salah satu ayat daripada setiap surat. Suma qala mimma yadullu ala annaha laysat min awail surat ma ruwiya an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala annahu qala suratun fil Qur'an salasuna ayat.
syikiat lisah idiah hatta wufiralah tabarakalladzi biyadihi wattafaqo al-qura wa ghayruhum annaha salasuna surah bismillahirrahmanirrahim. Dan berkata yang lima yadul dan yang menunjukkan bahwasanya basmalah itu laisat min awal surat, tidak jadi dari awal surat. Sebab maksudnya mengatakan bahwa bismillah itu adalah satu ayat daripada setiap surat. Mari Nabi SAW suratun fil Quran salasuna ayat. Bahwa surat dalam Al-Quran itu ada 30 surat. Setiap syahidiha dan yang mendapatkan syafaat bagi orang membaca hatta wikiranau sehingga diampuninya. Tabarakalladzi biyadihi mulk. Itu pokok Al-Quran dan bersepakat para Al-Quran orang yang membaca wa ghairuhum anna salasuna surah bismillahirrahmanirrahim. Bahwasanya apa itu surat Al-Quran ayat 30 dan siwa sedang yang tidak termasuk di dalamnya ada bismillahirrahmanirrahim. Kalau kanat mina kanat bahasa, maka kalau bismillah itu maka itu termasuk di dalamnya, maka surat Al-Quran itu berarti ada 31. Wawal nikah melaku kawin Nabi SAW. Jadi macam itu adalah apa itu diskusi dengan apa itu pendapat atau pendapat perkataan Nabi SAW. Jadi alaihi aidan istifaq kejani Qura al-Ansar. Dan menunjukkan itu di dalamnya juga istifaq apa itu kesepakatan dari semua apa itu orang-orang yang membaca di seluruh dunia. Satu koha ini dan para fuqahanya adalah surat Al-Kautsar, bahwasanya sendirinya surat Al-Kautsar salah ayat, yaitu 3 ayat, ya surat Al-Ikhlas 4 ayat. Kalau kan minha, atau kalau ada basmalah itu sebagian daripada surat-surat itu, ya kanat aksar mimma ada, maka adalah apa itu ayat-ayat itu lebih banyak daripada yang terhitung. At-Tabjih itu yang lebih jelas. Bapak anda secara adillah membahas badal bihi ulu fariqin min illatil mazahib naqulu la'alla ma zahaba ilayhi al-hanafiyah wal arjah min al-aqwal huwa al-mazhabul wasf baina qawlain aw muta'aridain. Wasyafiyah yaquluna annahu la al-Fatihah min awal kulli suratin fil Qur'an. Al-Malikiyah yaquluna laysa bi ayatin lakin al-Fatihah wala min al-Qur'an. Walikulli hakim wa muwallih walikulli walakin illa anna an-nazar wajadna anna kitabatuha fi al-mas'afi watawatara jalika biduni nafsi min ahad ma'al ilmi anna kitabat an-nas'abata kanu yujarraduna mushaf min kulli ma laysa Qur'anah. Ya, sungguhnya para sahabat itu selalu mengawasi segala sesuatu yang tidak termasuk di dalam Al-Quran. Yadillu ala annaha Qur'an, lakin la budda ala anna ayatan min kulli surah. Tapi katanya lakinnya harus, ya, lakin la yadillu ala annaha ayatan min kulli surah. Bahwasanya basmalah itu tidak satu ayat dari setiap surat. Ayat ini surat Al-Fatihah itu satu ayat dari surat Al-Fatihah. Bisa. Wa inna hiya ayatun Al-Quran waradat bil fasli baina suwar.
وهذا ما أشار إليه حديث ابن عباس السابق إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يعرف فصل السور hatta yanzil alaihi bismillahirrahmanirrahim. Bahwasanya Rasulullah SAW tidak mengetahui pemisahan daripada surat-surat dalam Al-Quran hingga turunnya bismillahirrahmanirrahim. Wa al-aqidu annaha laysat min awail laysat min awail surat أن القرآن نزل على منهج العرب في الكلام فالعرب كانت على التفنن من البلاغة لا سيما في افتتاحاتها فلو كانت آية من كل سورة لكان ابتداء كل السور على منهج واحد وهذا يخالف روعة البيان في معجزة القرآن. يقول مالكية لم يتواتر كونها قرآنا فليست بقرآن غير ذلك كما يقول الجساس ليس بلازم أن يقول بكل آية إنها قرآن يتواتر ذلك بل يكفي أن يأمر الرسول صلى الله عليه وسلم بكتابتها ويتواتر ذلك عنه صلى الله عليه وسلم. وقد اتفق الأمة على أن جميع ما في المصحف من القرآن فتكون البسملة آية مستقلة من القرآن فالورد في هذه المواضع على حسب ما يكتب في أوائل الكتب على جهة التبرك باسم الله تعالى وهذا ما تطمئن إليه النفس وترتاح وهو القول الذي يجمع بين النصوص الواردة والله أعلم. الحكم الثاني ما هو حكم قراءة المصطلح في الصلاة. Yang hukum yang kedua adalah apa hukumnya membaca apa itu bismillah di dalam sholat. Insyaallah di dalam apa itu dalam bilang yang terbaca. Hukum tentang membaca sholat tentang membaca bismillah dalam sholat. Yang tadi sudah kita mengetahui bahwasanya pendapat Imam Syafi'i bahwasanya bismillah itu apa satu surat daripada satu ayat daripada Fatihah dan juga satu ayat dari setiap surat. Itu adalah pendapatnya Imam Syafi'i. Pendapatnya Malik tidak satu ayat daripada Fatihah dan juga tidak satu ayat daripada surat-surat Al-Quran. Kalaupun juga ada dituliskan di dalam Al-Quran itu bismillah hanya untuk tabarruk saja. Itu pendapatnya Imam Malik. Begitu juga pendapatnya Imam Abu Hanifah yang mengatakan bahwasanya Fatihah itu bukan satu ayat daripada surat Fatihah. Bahwasanya bismillah itu bukan satu ayat daripada Fatihah. Jadi kita sudah tahu bahwasanya hanya pendapat Imam Syafi'i saja yang sering kita pakai di dalam kehidupan kita sehari-hari, isinya di dalam ibadah dan membaca Al-Quran. Itu karena kita dari sejak nenek moyang kita memakai pendapatnya Imam Syafi'i, dan kita pendapat Imam Syafi'i mengatakan kalau seandainya kita lupa membaca bismillah ketika sholat, maka sholatnya harus diulang. Kalau kita terus saja sholatnya, maka sholatnya tidak sah. Berarti kita tidak sholat kalau kita tidak mengulang. Jadi walaupun bagaimana kita ini ngaji ini apa? Hanya sekedar untuk tahu kenapa gitu kalau nanti kita ketemukan di masyarakat
ya ada kebetulan gitu golongan yang demikian, ya udah kita semua tahu aja gitu ya, mereka memakai pendapatnya selain daripada Imam Syafi'i. Ini jamnya sudah kira-kira jam 10, 21, 22. Ada pertanyaan silakan. Misalkan dan mau apa misalkan kamu itu dia majelis lainnya Ada lagi? dia majelis lainnya jadi satu ini misalkan itu pulangnya ngintil itu atau kan sedangkan di Syafi'i misalkan baik Bismillah itu kan wajib Ya. ya kalau tidak mau Bismillah misalkan kalau pulangnya ngintil sedangkan baru pada Bismillah. Sekarang gini, kalau kita sepertinya sedang umroh, itu sedang haji, kita apa itu berjamaah sholat isya, maka kita itu bisa pakai pendapatnya Imam Syafi'i, Bismillah pertama, ya walaupun juga mamanya Imam apa namanya tidak baca, ya kita ikuti saja. Jadi yang apa yang kita pakai apa mazhab kita gitu, tapi dalam imamnya kita ngikut mereka gitu ya. Sedangkan dalam ibadahnya tetap kita harus baca Bismillah, sebab kalau tidak kata Imam Syafi'i ya berarti kita tidak sah salatnya. Dan apa gunanya kita istilahnya imam memakmum gitu. Kalau dari awal saja kita dari iftitah saja kitanya sudah tidak sah gitu, menurut mazhab kita gitu. Jadi kita mengikuti imam tapi ketika ada imamnya saja. Sedangkan dalam masalah praktik apa itu ibadahnya, maka kita sesuai dengan apa yang kita lakukan ya. Oleh karena itu nanti ada di sini juga di kitab ini bagaimana kalau imam membaca Fatihah kitanya ikut baca Fatihah atau tidak, nanti ada. Ya, itulah yang menjawab nanti pertanyaan ya alim itu. Artinya apa? Karena ya tadi itu kalau kita tidak membaca Bismillah ya, maka kita Imam Syafi'i ya sah kita yang kitanya orang. Nah kita pada suatu ketika akan namanya keluar daripada mazhab ya tidak bisa gitu. Kalau kita mau keluar dari mazhab sekaligus ya. Jadi itu pendapat saya bahwasanya kita tetap harus melaksanakan apa itu menurut mazhab kita. Kalau tidak berarti misalnya tidak sah kata menurut Imam Syafi'i. Jangan masalah imam kita mengikut ya kita ikut imamnya saja. Ada yang lain?